Oke, selamat pagi seluruh peserta didik kami. Hari ini Bapak akan membagikan materi untuk bab yang kedua dengan tema norma dan keadilan. Bapak harap semua murid telah menyelesaikan ujian penilaian harian pertama yang telah Bapak berikan di grup sekolah, di grup kelas kita. Jadi sehingga kita dapat melaksanakan atau melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk materi bab yang kedua, ada beberapa hal yang perlu Bapak beritahukan. Yang pertama, dari bab yang kedua, kita akan belajar dari 3 subtema atau 3 bagian. Yang pertama yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk bab yang kedua, Bapak akan bagikan menjadi 3 slide video. Ya, yang pertama yaitu tentu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma dalam kehidupan bermasyarakat itu kita akan membahas dalam 2 bagian. Yang pertama pengertian norma, yang kedua macam-macam norma. Oke, kita akan mulai yang pertama ya. Yang pertama pengertian norma. Apa itu norma? Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma. Nah, pertama kita akan melihat dulu apa itu pengertian norma. Sebelum mulai belajar, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Nah, ini ada gambar pelajar yang menyeberang jalan. Apa yang menjadi dasar mengapa mereka menyeberang jalan dengan tertib? Nah, dan mengapa Pak Polisi mengatur mereka menyeberang jalan? Oke, kita akan lihat. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Jika gambar yang pertama kalian melihat orang menyeberang jalan dengan tertib, pelajar, sekarang kita melihat yang kedua. Bagaimana jalan yang penuh sesak macet. Oke, nah. Dan di situ ada pengendara sepeda motor yang mengambil jalur bus atau busway. Nah, bagaimana pendapat kalian? Mengapa mereka sampai mau mengambil jalan bus atau jalan di mana bus berjalan? Nah, oke, kita akan bahas semuanya itu berkaitan dengan norma. Norma atau etika sosial ya. Norma atau tatanan dasar kita dalam bersikap. Oke. Nah, kita mulai belajar. Apa yang Bapak beri warna kuning, ini kalian catat di buku catatan kalian. Ini adalah materi-materi pentingnya. Catat di buku catatannya. Semua yang Bapak beri warna kuning. Nah, sejak kelahiran hingga akhir hayatnya manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian manusia merupakan bagian dari manusia yang lain dan yang hidup bersama-sama. Jadi zoon politikon artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam bermasyarakat. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ini yang disebut dengan makhluk sosial. Ya. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Jadi tidak ada orang yang dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain. Nah, tetapi sebagai makhluk individu juga, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Jadi perlu kalian ketahui, manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk individu. Ini tidak bisa dilepaskan dari jati diri seorang manusia. Ini kalian catat ya, caranya bagaimana? Screenshot atau stopkan videonya, catat. Demikian caranya, stopkan videonya dan catat. Nah, menurut Risco Palm, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi. Ada 3 kategori kepentingan yang harus dilindungi norma. Yang pertama, kepentingan umum. Nanti bisa kalian baca di rumah ini di buku kalian. Yang kedua, kepentingan masyarakat.
Dan yang ketiga, kepentingan pribadi. Tiga kepentingan ini dilindungi oleh norma, hukum, atau aturan. Ada aturan kepentingan umum, ada aturan kepentingan masyarakat, dan ada aturan kepentingan pribadi. Nah, seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada dua orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan, ubi societas ubi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi setiap ada masyarakat, pasti ada norma atau aturan yang mengatur bagaimana mereka berinteraksi. Ya, walaupun itu hanya dua orang. Jadi, norma pada hakikatnya, ini pengertian norma. Catat ini sangat penting. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi itu pengertian norma. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. 4 itu ya, ingat ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kita akan masuk bagian kedua, macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi dalam norma kesusilaan, ini yang mengatur kita suara hati atau bisikan kalbu. Ini bagian pentingnya, perlu kalian ingat. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu terjadi di dalam kehidupan masyarakat antar manusia dengan manusia. Contohnya seperti ketika memberi salam kepada orang yang lebih tua. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain dalam tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku, bertamu ke rumah orang, dan menyapa orang lain, makan, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari norma kesopanan, berpakaian, dan lain-lainnya ya. Ini ingat, catat. Sanksi terhadap norma kesopanan itu ada sanksinya. Bisa kalian baca di buku kalian. Atau jika tidak kalian lakukan, hukuman bagi orang yang tidak melakukan norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan, dari kitab suci. Ini lihat, di sini ada 6 agama yang ada di Indonesia. Coba nanti kalian ingat apa saja agama yang ada di Indonesia. Apa saja yang ada agama yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ini perhatikan, catat ini, pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Tentu ada kitab sucinya yang mengatur itu semua. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi yang keempat yaitu norma hukum. Nah, norma hukum itu bersifat perintah, bersifat larangan. Contohnya, kalian jika hendak mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM. Itu bersifat perintah. Dan bersifat larangan, contohnya tidak diperbolehkan untuk berbalapan, tidak diperbolehkan mengendarai kereta dengan kecepatan yang tinggi. Itu norma hukum yang bersifat larangan. Jadi bedanya norma hukum dan norma yang lainnya, jika norma hukum kalian dapat ditindak atau dapat dihukum berdasarkan hukum negara. Tetapi jika norma yang ketiga tadi, norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan, ini hukumnya hanya bersifat pengucilan atau hukumnya tidak bersifat memaksa ya. Jadi ini perlu kalian ingat keempat norma yang tadi yang Bapak sampaikan. Norma apa yang pertama? Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ini adalah video singkat yang dapat Bapak sampaikan. Jadi tugas kalian tentu mencatat setiap materi-materi yang Bapak beri warna kuning. Beri warna kuning, catat di buku catatannya. Ini adalah materi penting yang tentu akan Bapak keluarkan di ujian nantinya. Oke, sampai sekian, sampai di sini video yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih.